Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga kisah atau informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Banyak dari kalangan mufasir yang menceritakan kisah tentang seorang raksasa setinggi langit. Padahal secara dalil akli dan nakli, kisah ini terkesan seperti karangan orang yang dibuat-buat dengan sengaja. Namun, masih saja ada orang yang tidak bisa memilah apakah kisah ini adalah kisah yang benar atau bohong. Karena kisah ini bisa saja hasil rekayasa manusia yang ingin menggoyahkan keimanan kita. Kisah ini adalah kisah tentang Auj bin Unuk, salah satu orang yang dikatakan sebagai cucu Nabi Adam alaihi salam. Perlu diingatkan kembali bahwa kisah ini hanya mitos yang dibuat-buat oleh ahli kitab. Nabi Adam dikatakan dianugerahi keturunan selalu kembar dengan 20 kali melahirkan. Jumlah anak Adam 20 perempuan, 20 laki-laki. Sebuah riwayat menyebutkan 120 kali melahirkan dan selalu kembar. Riwayat lain menyebutkan 25 kali melahirkan, 24 kembar, dan 1 tunggal dengan jenis kelamin perempuan. Satu-satunya turunan Nabi Adam alaihi salam yang lahir tunggal, ia adalah Unuk binti Adam. Al-Kisai mengatakan bahwa Unuk adalah ibu Auj. Dia adalah salah satu dari anak Adam yang buruk penampilannya dan jelek perawakannya. Dia seorang ahli sihir yang mahir. Unuk memiliki ciri yang aneh, yakni dengan 2 kepala. Kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawatnya hingga ia dewasa. Kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan sifat yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati gunung, sementara Qabil dan anak-anak Adam yang buruk akhlaknya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya dengan kasih sayang yang sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beriman dan bertakwa menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Ketika Nabi Adam alaihi salam meninggal, seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan memasuki mereka dan menggoda mereka, merayu anak-anak Adam yang ada di lembah. Sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa suling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Suara itu mendayu-dayu, dan sesekali suara itu menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terkejut, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama Qabil dan saudara yang lain, menikmati musik dan tarian. Dari sinilah bermula pertemuan Unuk dengan banyak lelaki yang memiliki perangai buruk seperti Qabil. Sifat Unuk yang paling menonjol adalah melakukan perzinahan. Setiap Unuk bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan tanpa dasar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak lelaki dan selalu melakukan perzinahan. Akhirnya Unuk hamil dan tidak diketahui keturunan siapa. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Waj atau Auj atau Uwaj bin Unuk. Nasabnya ke ibu karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Atas perbuatannya melakukan maksiat,
maka Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Maka Allah mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Auj lalu tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang. Karena besar badannya, sampai ada sebuah riwayat yang mengatakan, ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Riwayat lain mengatakan, Auj memiliki tinggi 23.000 hasta dan lebar 3.333 hasta. Dalam berbagai sumber umum menyebutkan bahwa Auj ibu Unuk merupakan raksasa yang besar. Dengan tinggi mencapai awan, jika ia hendak makan, dia duduk di atas gunung, maka ia cukup mengeluarkan tangannya ke laut untuk mengambil ikan, dan kemudian memanggangnya ke matahari. Dan saat hendak minum, maka ia meminum langsung pada awan. Ia sangat suka berbuat kerusakan, dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka, sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Dalam beberapa kisah menyebutkan bahwa Auj binti Unuk membantu Nabi Nuh alaihi salam dalam membuat bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Saat Allah memerintahkan Nabi untuk membuat bahtera, Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, apa bahtera itu?" Allah berfirman, "Bahtera adalah sebuah rumah yang terbuat dari kayu yang berjalan di atas permukaan air." Allah telah memerintahkan kepadanya untuk menanam kayu saj. Menurut riwayat lain, kayu abnus. Nabi Nuh diperintahkan untuk menanamnya di tanah Kufah. Nabi Nuh kemudian menanam pohon itu dan membiarkannya hidup selama 40 tahun. Allah memerintahkan kepada langit untuk tidak menurunkan setetes air pun, dan memerintahkan kepada bumi untuk tidak menumbuhkan apapun. Pada masa itu, tidak ada setetes pun air yang turun dari langit, tidak ada satu tanaman pun yang keluar dari bumi, tidak ada wanita, binatang ternak, dan binatang liar yang melahirkan, dan tidak ada burung yang bertelur. Semua itu terjadi untuk memperlihatkan hujah kepada manusia sebelum turunnya azab yang sebenarnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Nabi Nuh kebingungan bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangnya banjir. Namun dikatakan Auj tidak tenggelam sebab air hanya sampai pada lututnya. Diriwayatkan bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Musa. Ketika Musa memasuki sebuah padang Sahara bernama Bani Israel, Auj bermaksud membinasakan mereka. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsak. Dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawa di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematuknya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundaknya Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tartar ada sungai yang bernama At-Toi. Di sana
terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Auts bin Unuk. Dalam kisah Israiliyat ini terdapat banyak kejanggalan yang sangat sulit diterima oleh akal. Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak menyisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Lalu bagaimana mungkin? Sebagian mufasir menyatakan bahwa Auts bin Unuk hidup hingga zaman Nabi Musa. Mereka menyebutnya kafir, semena-mena, lalim, dan membangkang. Mereka juga menyebutnya sesat. Bahkan dilahirkan oleh seorang ibu, salah satu anak Adam dari hasil zina. Ia selalu memakan ikan yang ia ambil dari lautan. Lalu ia bakar di bawah terik matahari hingga tubuhnya tinggi menjulang. Mereka menyebutkan tinggi ibnu anak mencapai 3.333 hasta dan kata-kata tidak masuk akal lainnya. Kisah ini bahkan tertera dalam sebagian besar kitab-kitab tafsir, sejarah, dan peperangan. Padahal kisah ini bertentangan dengan dalil akli dan nakli. Ibnu Katsir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena ingkar, meski ayahnya adalah nabi umat dan pemimpin orang-orang beriman. Sementara Allah tidak membinasakan Auts bin Unuk, padahal ia lebih lalim dan semena-mena seperti yang disebutkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Quran Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah Nuh ayat 26. Di samping itu, bentuk fisik setinggi itu bertentangan dengan penjelasan yang tertera dalam kitab Sahihain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dengan panjang 60 hasta, lalu bentuk fisik itu terus menyusut hingga sekarang. Itulah sebabnya keturunan Nabi Adam tidak ada yang melebihi tinggi Nabi Adam. Ibnu Katsir menegaskan, bagaimana bisa kisah seperti ini dibiarkan, sementara nas sahih diabaikan. Justru kata-kata dusta dan ingkar yang bersumber dari ahli kitab yang dijadikan pedoman. Padahal mereka mengubah kitab-kitab Allah yang diturunkan. Mereka ganti, mereka takwilkan, dan mereka tempatkan secara tidak benar. Lantas bagaimana dengan mereka yang meriwayatkan suatu kisah secara tersendiri atau tidak benar, atau tidak bisa dipercaya dalam menyampaikannya, karena mereka adalah para pengkhianat dan pendusta. Semoga laknat-laknat Allah terus menimpa mereka hingga hari kiamat. Menurut saya, kisah tentang Auts bin Unuk ini pasti karangan dusta, kalangan zindik dan keji yang memusuhi para nabi. Itulah kisah tentang Auts bin Unuk yang dikatakan sebagai raksasa setinggi langit. Kisah ini memiliki banyak pertentangan dengan akal manusia. Bisa dikatakan bahwa kisah ini hanya mitos semata, sebuah kisah yang dibuat-buat untuk menakuti manusia. Namun anehnya, kisah ini banyak diriwayatkan oleh mufasir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dengan berpegang teguh pada keimanan. Dan semoga kita tidak mempercayai kisah ini sebagai kisah yang nyata. Wallahu a'lam bishawab.